wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap di rumah saja karena wilayah kita sekarang sudah memasuki wilayah zona merah. Dan jika mau keluar rumah, tetap memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Nah, langsung saja dari pengertiannya. Pengertian teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang paparan tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti ataupun tentang karya ilmiah atau laporan praktikum. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah kita perbuat atau yang telah kita buat melalui praktikum, ya. Dan tentunya teks laporan percobaan ini hasilnya bersifat universal atau bersifat umum. Nah, selanjutnya setelah pengertian di sini ada struktur isi teks laporan percobaan. Yang pertama ada judulnya. Judulnya kalian tentukan apa. Yang kedua ada tujuan-tujuan pembuatan teks laporan percobaan. Yang ketiga ada bahan dan alat. Tentunya kalian selama melakukan praktikum ataupun penelitian tersebut ada bahan dan alatnya dan di situ ditulis. Dan yang keempat ada langkah-langkah kegiatannya. Langkah-langkah kegiatannya apa? Yang kelima ada hasil percobaannya atau hasil yang telah kalian buat itu menjadi apa. Dan yang keenam itu ada simpulannya. Jadi setelah kalian membuat praktikum tersebut, simpulan yang kalian dapat apa? Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama itu menggunakan sinonim dan antonim. Nah, umumnya pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan ya, antonim itu perbedaannya. Jadi biasanya kata-kata sinonim atau antonim ini ada di langkah-langkah percobaannya. Yang kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Misalkan masukkan satu gelas terigu misalkan, seperti itu. Nah, yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya siapkanlah, aduklah, hindarilah, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan sebagainya. Dan yang keempat itu menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah yang tadi, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Nah, contohnya kata hubung di dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah tetapi, dan, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Nah, cara membuat teks laporan percobaan. Yang pertama itu menulis struktur dari teks laporan percobaan. Jadi menulis strukturnya itu seperti yang tadi ya, judulnya dulu, tujuan, bahan dan alat, lalu hasil percobaannya. Yang kedua, tuliskan hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, ataupun gambar. Jadi tulisnya itu laporan percobaannya itu dalam bentuk grafik, tabelnya itu biasanya alat dan bahan itu menggunakan tabel ataupun bisa disertai dengan gambar-gambar hasil yang kalian telah buat, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Nah, sesudah menyelesaikan kerangka yang tadi, misalkan tadi kan kerangkanya judul, dari mulai judul, tujuan, alat, bahan, langkah-langkah dan hasilnya. Nah, di situ kalian kembangkan menjadi satu padu, yaitu menjadi satu buah teks. Dan jangan lupa untuk memerhatikan kaidah kebahasaan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk
Tujuan teks laporan hasil percobaan ini apa sih? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan observasi. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang selanjutnya, menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta yang ada. Kan datanya tadi kalian sudah kumpulkan, faktanya kalian membuat si praktikum ini. Dan yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan. Berikut ini merupakan contoh dari teks laporan percobaan, yaitu membuat kayu bekas menjadi kotak pensil. Pertama ialah jelaskan tujuan dan asal-muasal dari bahan-bahan yang akan kalian pilih. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari mulai alat dan bahan, lalu paparkan langkah-langkah, dan kemudian hasil yang akan dicapai. Dan tentunya yang terakhir ialah menuliskan kesimpulan. Kesimpulan ini terdiri dari simpulan yang telah kalian lakukan selama praktikum. Nah, tidak terasa materi yang telah kita pelajari tadi sudah habis ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan mudah-mudahan materi kali ini bisa kalian dimengerti. Jangan lupa materi yang tadi setelah Ibu jelaskan itu kalian tulis di bukunya. Nanti jika kita bertemu tetap muka, nanti Ibu akan periksa, dan tugasnya untuk nanti kita setelah bertemu itu tugasnya membuat laporan percobaan, teks laporan percobaan. Nah, itu boleh kalian lihat percobaannya, itu boleh kalian lihat di internet ataupun di koran atau di televisi. Nanti kalian tulis di bukunya sesuai dengan struktur teks laporan percobaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.